yang unggulan lah, katakanlah unggulan dari Permita. Nah, kembali lagi guys setelah beberapa iklan yang lewat. Ada iklan Bu ya? Tapi nggak berbayar ya. Jadi mungkin untuk skalanya mungkin kita cerita skalanya dulu ya. Boleh. Jadi skala Permita itu mungkin kalau di Thailand itu ada 4 region besar kan ya teman-teman. Jadi mulai dari selatan yang nanti itu ada, kalau teman-teman bisa searching Google, ada PSU, Prisongkla University itu ada di selatan. Oke, ya benar. Kemudian ada di tengah kita, KMUIT, Bangkok, terus Chulalongkorn. Nah itu. Kemudian ada di timur laut, itu ada di Burapan. Ya itu. Kemudian ada di utara, Chiang Mai. Nah ada 4. Nah itu ruang lingkup Permita itu ya dikatakan luas ya, lumayan lah ya. Kayak kalau misal kita di Indonesia itu kayak BEM-SI gitu Bu, yang emang membawai ngordinatori BEM-BEM seluruh Indonesia. Nah Permita itu seperti itu. Kemudian untuk kalau program unggulan gitu ya teman-teman, jadi tahun ini kita mencoba yang pertama mendata gitu kan, mendata teman-teman di Thailand, karena data ini paling penting Bu. Paling penting. Kenapa? Karena kan kita setelah S1 itu kan udah punya expertise masing-masing kan, punya expert di bidang masing-masing itu. Nah, kita coba mendata gitu di mahasiswa Indonesia di Thailand itu berapa banyak, kemudian expertise-nya itu di mana gitu. Nah, kita coba nanti dapat data itu akan kita matchingkan ke perusahaan, ke ke teman-teman yang sesama penelitian. Itu belum ada. Jadi misal saya kan di KMUIT tuh teman-teman. Ini KMUIT yang biotek kan. Nah kemungkinan kan juga ada Bu di kampus yang lain juga biotek gitu kan. Nah Permita itu pengen menjembatani itu, yang pertama itu menjembatani mahasiswa KMUIT yang biotek, kemudian di Chulalongkorn ada biotek. Nah itu kan bisa tuh nanti sharing. Nah itu kan perlu data kan Bu, perlu data. Nah itu yang pertama program unggulan itu. Karena apa? Karena data ini kan kalau misal dia sekarang data itu kayak emas kan Bu ya. Udah berharga banget. Nah ini kita coba mendata dulu, karena belum pernah yang data-data kemarin itu kita belum dapat. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mengenai beasiswa, expo beasiswa. Jadi kan sebenarnya ada banyak gitu kan kesempatan beasiswa selain di Thailand gitu ya, selain Thailand untuk teman-teman di Indonesia gitu. Tapi kenapa harus ada, teman-teman itu harus mencoba, harus melihat yang namanya beasiswa Thailand itu. Karena apa? Karena ini teman-teman kesempatan itu sangat besar. Sangat besar. Jumlah kuota yang disediakan oleh kampus-kampus Thailand itu sangat banyak. Nah itu kan kalau kuota yang banyak kan ya insya Allah kesempatan juga besar. Nah itu Permita tahun ini mencoba untuk membuka expo beasiswa mulai dari 4 region tadi yang besar. Jadi insya Allah ada banyak kampus yang nanti sharing tentang beasiswa. Itu akan kolaborasi dengan KBRI Bangkok, dengan Pak Adikbud. Itu jadi satu bagian besar program besar. Karena apa? Yaitu karena potensinya besar banget. Kita coba sharingkan ke teman-teman Indonesia gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada ASIK, itu tentang konferensi ilmiah. Iya betul sekali. Karena kan kita kebanyakan mahasiswa ya ilmiah kan Bu ya, studi terus penelitian perlu publish gitu, prosedur dan sebagainya. Jadi gitu. Permita ini ada program conference ya, international conference ya. Saya kurang tahu 2 tahun sekali gitu ya, atau setahun sekali, nanti bisa dicek rutinitasnya. Nah yang disebut sebagai AASIK ya, IC ya, pokoknya Indonesia aja lah ya nyebutnya ya, AASIK gitu. Jadi conference ini memang adalah kegiatan program kerja di Permita yang bekerja sama dengan KBRI ya, Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Thailand. Jadi ya konsepnya sama lah dengan conference pada umumnya ya, cuman kegiatannya dilaksanakan di Thailand dan internasional. Jadi siapapun boleh ikut ya, nanti sesuai dengan topik yang kita kelompokkan ya nanti di Permita. Topik-topiknya tuh apa aja, kemudian skill dan bidang keahlian dari para penulis dan peneliti itu nanti dikelompokkan. Wow, keren banget tuh, ada 3 program kerja unggulan yang luar biasa. Terus ada apa lagi nih selain yang pertama tadi pendataan ya dan pengelompokan skill dan expert tadi dia kemampuan dan skill. Kemudian ternyata Permita juga
sedang mencoba sekarang ya membangun mengorganisasi beasiswa ya, untuk informasi beasiswa seluruh Thailand ya, dari timur, barat dan selatan ya. Kemudian yang ketiga tadi ternyata juga mengadakan conference ya, international conference. Apa lagi nih? Iya, jadi yang asik itu ke-10, tahun ke-10 habis ini. Wow, sudah yang ke-10 nih guys. Ya. Nah kemudian yang keempat ini tentang minat bakat, Bu. Karena kan nggak mungkin ya kita di sini cuma kuliah terus tiba-tiba ke mall gitu kan. Nah ini ada minat bakat, program minat bakat itu namanya Permita Cup. Itu nanti kita coba mahasiswa di Thailand, semua Thailand nanti kita undang ke KBRI buat lomba-lomba nanti insya Allah di Agustus mungkin, karena bertepatan 17 Agustus ya, nanti kemerdekaan kita ya. Iya, nanti ada lomba-lomba. Nah itu minat bakat teman-teman Indonesia di Thailand, mahasiswa Indonesia di Thailand itu apa aja minatnya. Nah kita coba bikin lomba-lomba, kemudian ada badminton, ada sepak bola. Karena KBRI, alhamdulillah KBRI itu punya lapangan, Bu. Gila itu KBRI Indonesia di Thailand. Iya, jadi alhamdulillah guys, tempat bangunan dan areanya KBRI kita tuh lumayan luas. Wah, ya. komplit gila. Ada lapangan sepak bola. Ada tenis lapang, tenis meja, badminton, udah lengkap gila. Iya, benar-benar. Itu. Tapi kan ngomong-ngomong ini pandemi gimana nih? Nah, itu nanti kita coba teknisnya, nanti kita coba tetap pakai protokol kesehatan, Bu. Tetap itu sudah satu kewajiban sekarang, udah nggak boleh dilepaskan ya. Sekarang emang protokol kesehatan tetap. Tapi konsepnya memang nanti minat bakat teman-teman itu diwadahi di Permita. Nah itu nanti coba kita satukan di Agustus, momen 17 Agustus itu nanti. Nah itu yang keempat tentang minat bakat, yang namanya nanti program kerjanya itu namanya Permita Cup. Gitu. Wow, keren banget guys. Ternyata program kerja di Permita ya, PPI Thailand ini memang pembangunan sumber daya manusianya secara internal dan eksternalnya ini benar-benar dimaksimalkan ya. Karena kan pembangunan sumber daya manusia ini kan untuk memfollow up skill dan keahlian kita kan perlu wadah ya guys. Misalnya nih, saya sebenarnya jago berkesenian, tapi kalau nggak ada wadahnya untuk mengeksplor itu, saya jadi bingung gitu kan, nggak terlaksana apa yang saya inginkan. Iya kan, masa kuliah mulu gitu kan. Iya, gak enak gitu. Makanya Permita gitu. Jadi wadahnya adalah melalui Permita PPI ya. Wah, bravo deh pokoknya buat PPI Thailand ya, untuk periode ini yang program-program unggulannya yang luar biasa. Nah, di Permita sendiri sebenarnya dari pengalamannya Ajis ini sudah berapa lama sih menjabat ya? Baru setahun? Belum. Jadi kemarin Bu, tanggal 19 itu pelantikan. Oh baru ya. Kepengurusan emang berapa lama di Permita? 1 tahun kepengurusan. 1 atau 2 tahun mungkin ya? Waduh. 1 tahun pengurusan. 1 tahun dulu. Ya, sebenarnya walaupun baru ya, bulan kemarin pelantikannya? Iya. Tapi saya masih penasaran nih guys, untuk tantangan dan tantangan dan saya sebut hambatan, jangan juga yang ntar jadi pesimis ya. Sebut tantangan dalam organize teman-teman mahasiswa di Permita ini apa dirasakan? Jadi saya gabung Permita itu dari tahun kemarin, dari staff, kemudian sekarang di inti gitu, di presiden. Nah untuk tantangan itu, karena ini ya Thailand itu kan tersebar gitu ya, kampus-kampusnya tersebar dan harus disatukan kan. Nah, mungkin kalau pecah-pecah terus kemudian punya gerak sendiri itu kan juga susah. Makanya sekarang tantangan terbesar itu menyatukan semua kampus, buat. Nah itu kan tantangan terbesarnya di komunikasi itu kan. Komunikasi, bagaimana kita itu membangun komunikasi secara efisien dan efektif gitu ya, karena pada intinya kan teman-teman di Thailand, Indonesia di Thailand ini studinya juga punya kesibukan masing-masing, makanya komunikasinya kita efisien sama se-efektif mungkin. Itu paling tantangan paling besar itu gitu.
paling besar itu tentang komunikasi. Karena tadi itu menyebarnya mahasiswa di mana-mana. Beda dengan kalau kita mengorganize satu university ya, di BEM itu ya, kita ketemu terus tuh tiap hari di kampus gitu. Ayo kita nongkrong di fakultas mana, begitu kan, enak. Lah ini satu negara harus dari utara ke selatan ke barat ke timur lah, kumpulnya di mana gitu kan. Kemudian juga perlu biaya dan waktu ya kalau mau ngumpul gitu jadinya, karena dari ujung ke ujung gitu. Tapi itu tantangan itu ya tidak menjadi masalah ya kalau kita memang satu visi satu misi untuk sama-sama membangun organisasi untuk tadi itu disampaikan oleh Ajis, bermanfaat bermanfaat untuk khalayak umum ya, untuk umat lah begitu. Ya itu visi besarnya Bu ya. Dan motivasi saya. Ya insya Allah lah, hanya Allah Ta'ala yang bisa membalas segala kebaikan dan ikhtiar yang sudah dilakukan, usaha yang telah dilakukan oleh teman-teman di Permita. Jadi hidup Permita ya terus tetap maju ya, di terdepan ya di PPI Dunia. Kan kita punya PPI Dunia juga ya. Jadi PPI negara ini sebenarnya ada yang paling tinggi lagi ya, PPI Dunia ya. Ya, jadi di PPI negara itu ada sekarang PPI negara, kita Permita, kemudian ada kawasan. Kawasan itu ada 3, PPI DK, Asia Oceania, kita ada di kawasan Asia Oceania. Oh, dibagi-bagi lagi dibagi-bagi kawasan. Oke. Itu ada Eropa Amerika, terus ada tim Tenka yang di Timur Tengah sama Afrika. Jadi ada 3 kawasan untuk dunia. Kemudian atasnya lagi PPI Dunia. Wow. Jadi memang kompak ya untuk mahasiswa pelajar Indonesia kalau lagi belajar di luar negeri ini. Memang karena ada di mana-mana ya. Iya, itu bedanya diaspora diaspora mahasiswa Indonesia sama negara lain tuh, kita punya punya wadah yang namanya PPI. Nah, kalau teman-teman saya tanya teman saya di Myanmar gitu ya, itu belum ada loh. Itu Myanmar tuh belum punya kayak PPI kita gitu, kayak Indonesia. Makanya sesolid kita itu Indonesia gitu ya. Itu solid sekali dan senang kumpul gitu. Indonesia itu senang kumpul. Budaya Indonesia yang dari sononya itu memang nggak bisa terlepas ya dimanapun kita berada ya. Jadi kesolidan kita, kemudian kerjasama, kemudian kekompakan kita di mana-mana tuh kalau sudah di luar negeri. Walaupun saya misalnya baru sekali nih ketemu dengan orang, kita kalau di luar negeri itu ya kayak serasa teman lama. Gitu. Udah karena solid banget itu. Tinggal nanya dari mana Mas, apalagi kalau sama-sama satu provinsi walaupun nggak pernah ketemu ya sebelumnya, udah serasa kayak teman lama begitu ya. Itu memang luar biasa ya, kita patut bangga menjadi orang Indonesia yang selalu kompak kalau walaupun berada di luar ya, paling tolong menolong. Udah mendarah daging gitu, udah. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain tuh, kita tuh paling lengkap, mulai dari negara, kawasan sampai dunia gitu. Jadi lengkap banget. Jadi kalaupun kita orang-orang umum ya, nggak mesti mahasiswa terutama yang nggak seorang umum ya, kalau pergi di suatu negara berkuliah ingin studi gitu, sepertinya sebaiknya memang menghubungi PPI negara tersebut ya. Tapi kalau ada PPI-nya kenapa nggak coba gitu juga ya, seperti itu. Wah. Jadi memang luar biasa kalau kita berbicara tentang PPI ya. Selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman di Indonesia dan teman-teman di Thailand. Semoga semoga Ramadan tahun ini lancar dan semoga ibadahnya dapat diterima oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Nah,